Berjumpa lagi dengan channel Kinos Tutorial. Bagaimana kabarnya? Tentu semua dalam keadaan baik-baik saja dan sukses selalu. Sebelum kita lanjut ke tutorial menarik yang akan saya berikan, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau tutorial mengatasi komputer atau laptop yang lemot. Memang banyak hal ya, atau banyak faktor yang menyebabkan dari sebuah komputer itu menjadi lambat pada kinerjanya. Bisa dari software atau operating systemnya yang mungkin ada gangguan, atau dari segi hardware. Namun di sini saya akan berfokus pada segi hardware, di mana hardware ini adalah hard disk. Ya. Hard disk itu juga bisa menentukan kecepatan atau performa dari sebuah komputer, karena hard disk adalah tempat menyimpan data-data dari sistem operasi sebuah komputer. Ketika hard disk ini sudah menurun performanya untuk membaca atau menulis data, maka juga akan berdampak signifikan kepada performa dari komputer yang kita pakai. Bagaimana cara mengetahui apakah hard disk yang kita pakai ini masih dalam kondisi yang bagus atau sudah menurun? Di sini saya akan mencoba memberi solusi bagaimana pengetesan sebuah hardware masih bagus atau sudah tidak bagus performanya dengan menggunakan sebuah software yang bernama Crystal Disk Mark. Jadi di sini aplikasi ini adalah aplikasi untuk tester dari performa sebuah hard disk komputer. Kecepatan baca berapa, kecepatan tulis berapa. Software ini sifatnya gratis. Saya cek di website resminya, tidak ada untuk pembelian, hanya untuk donasi. Nah, ini di sini teman-teman bisa download di sini ya, di website crystalmark.info, download. Teman-teman bisa pilih yang bagian bawah ya, yang Crystal Disk Mark ini. Bisa dua varian atau dua tipe, Standard Edition dan Shizuku Edition. Ini cuma temanya saja. Terserah mau dipilih yang mana, lalu teman-teman bisa klik yang zip. Ini bagian ini. Nanti download, setelah download langsung saja, karena saya sudah download, nanti teman-teman akan menemukan seperti ini. Nanti diekstrak saja. Setelah diekstrak akan muncul file-file seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang file yang Diskmark 64S, atau kalau teman-teman mempunyai atau menggunakan operating system 32 bit ya pilih yang Diskmark 32S. Kita pilih yang ini, kita jalankan yes. Tampilan pertama akan seperti ini ya teman-teman. Jadi akan muncul, ini adalah kolom untuk jumlah tesnya. Semakin kita pilih banyak, semakin bagus hasil tesnya atau mendekati kondisi realnya. Namun akan memakan waktu yang lebih lama. Di sini juga jumlah yang ukuran atau size yang akan di tes semakin besar, akan hasilnya akan semakin mendekati real, namun waktunya lebih lama. Saya akan mengambil 8 GB, jumlah tesnya 6 kali. Di sini saya akan tes yang C, karena C adalah performa untuk komputer ya. Di situ karena ada operating system, satuan kecepatannya adalah megabyte per second. Tesnya ada
sequential 1 segala macam ini akan saya jelaskan di video yang lain agar tidak terlalu panjang. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa langsung klik all ya. Namun sebelumnya sebagai informasi, saya menggunakan untuk di partisi C ini adalah harddisk dengan tipe SSD NVMe .M2 generasi ketiga kalau tidak salah. Ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu, jadi sudah kepake 2 tahun, dan ukurannya 128 giga. Ini ya, Vigen, mereknya Vigen. Ini tipenya segala macam, dan ini ukurannya 128 giga. Harganya dulu murah, nggak sampai 300.000. Jadi akan saya tes juga performanya. Baru kali ini saya sempat tes apakah sesuai klaim pabrikan atau tidak, atau mungkin memang sudah menurun karena sudah 2 tahun dipakai. Langsung aja teman-teman bisa klik all, klik tombol yang ini all. Oke, ini sudah berjalan tesnya, masih prepare, waktunya nggak lama. Untuk informasi produk yang dites itu ini ya teman-teman ya, Vigen SSD M2.NVMe. Ini ukurannya 128 GB. Ya, ini kan yang sedang kita tes. Kecepatan bacanya bisa sampai 3500 MB per second. Kecepatan tulisnya bisa sampai 2500 MB per second. Nah, ini kecepatan klaim dari pabrikan ketika baru ya. Coba kita akan tes sekarang setelah 2 tahun pemakaian berapa, karena saya tidak sempat dulu waktu baru, tidak sempat ngetes. Coba sekarang berapa gitu. Tadi saya tidak tahu apakah pabrikan dari pabrikannya memang benar 3500 untuk baca dan 2500 untuk tulis, karena di awal saya waktu baru tidak sempat ngetes. Tapi sekarang saya akan tes hasilnya seperti apa. Ya, ini proses masih berjalan ya. Ini ada seperti bar kuning, ini masih berjalan, memang agak lama. Mungkin akan saya skip aja, nanti ketika sudah selesai akan saya tampilkan lagi. Ya, kembali lagi, ini setelah selesai ya teman-teman ya. Hasilnya sudah bisa dilihat di sini. Jadi kecepatan baca itu ada di 816 MB per second, dan kecepatan untuk tulis adalah 447,98 MB per second. Teman-teman fokus di sini saja ya, di kolom yang paling atas. Jadi ini adalah kecepatan dari harddisk yang ada di komputer saya setelah pemakaian 2 tahun. Entah setelah pemakaian 2 tahun menurun atau memang dari awal juga tidak sampai di 3000. Berapa tadi di sini, 3500 dan 2500 untuk baca. Tapi memang saya rasakan di akhir-akhir atau pertengahan dari pemakaian ya, sekitar awal tahun ini memang ada sedikit penurunan percepatan ketika lagi startup. Biasanya startup itu tidak butuh loading lama-lama, sekarang mulai ada loadingnya waktu tampilan Windows ya. Nah, di sini dengan hasil seperti ini kita kan bisa menyimpulkan bahwa harddisk kita juga sudah mulai menurun performanya. Memang kalau di tempat saya ini masih 816 dan tulisnya 779, memang mungkin masih belum terlalu terasa. Tapi mungkin ketika teman-teman menggunakan harddisk yang masih konvensional atau mechanical, yang menggunakan piringan, itu ketika kecepatan baca barunya itu adalah sampai 100 MB per second. Jadi kalau harddisk yang SSD SATA atau yang kotak kecil itu sekitar 500 Mbps untuk kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya sekitar 300 Mbps. Nah, kalau untuk yang harddisk konvensional atau harddisk yang menggunakan piringan itu sekitar 100 Mbps ketika baru. Nah, biasanya ketika teman-teman
cek dan hasilnya mungkin sekitar tinggal 50 atau 70 megabit per second, sudah dipastikan pasti komputernya akan lemot atau akan lambat. Dan jalan satu-satunya adalah mengganti harddisk yang sudah tidak performanya tidak bagus dengan harddisk yang baru. Saran saya mungkin harddisk yang sudah tidak terlalu cepat atau performanya menurun ini jangan dibuang, tapi dipakai untuk data saja, dijadikan partisi untuk data. Sedangkan yang baru bisa dibelikan ke SSD SATA atau SSD NVMe. Jadi tidak usah besar-besar ukurannya, mungkin paling kecil 128, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak 128 atau 256, harganya nggak sampai 500, bisa mendapat SSD dengan kecepatan yang lebih tinggi, jadi komputernya bisa kembali normal. Tapi kalau teman-teman memang memiliki dana yang lebih, mau semuanya untuk data atau untuk operating system diganti semua dengan SSD juga tidak masalah, akan lebih bagus karena pastinya akan lebih cepat untuk memproses data-data yang sedang teman-teman kerjakan. Demikian tutorial kali ini yang bisa saya bagi ke teman-teman semuanya. Bila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like and share. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam tutorial yang saya berikan kepada teman-teman, bisa komen di bawah. Dan juga mohon support dari teman-teman agar channel ini bisa terus memberi tutorial-tutorial menarik lainnya dengan cara subscribe channel ini. Dan sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.